Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliana dari kelas 6B dengan NPM 1921 dari Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kelor Moringa olivera terhadap pemulihan jerawat akne pada remaja, dengan dosen pengampu Pak Diki Miswanda MSc. Latar belakang penelitian. Dengan judul Pengaruh Pemberian Ekstrak Masker Daun Kelor Moringa olivera terhadap pemulihan jerawat akne pada remaja. Definisi. Jerawat akne adalah sejenis masalah kesehatan kulit akan sering dijumpai seorang, terutama pada remaja. Jerawat bisa mengganggu penampilan seseorang, serta bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan akibat nyeri yang ditimbulkannya. Ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol berperan sangat nyata terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Banyaknya kandungan senyawa aktif mikroba yang terkandung dalam ekstrak berpengaruh terhadap daya hambat yang dihasilkan. Ekstrak daun kelor dengan pelarut etanol dapat menarik sebagian besar senyawa aktif yang terdapat pada daun kelor. Semakin besar konsentrasi ekstrak daun kelor, maka semakin tinggi juga aktivitas antibakterinya. Dan metode yang digunakan yaitu menggunakan metode maserasi, lalu menggunakan metode difusi. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat memberikan informasi tentang ekstrak daun kelor dapat diformulasikan menjadi sediaan masker. Yang kedua, dapat menambah data informasi dalam pemanfaatan formulasi masker daun kelor dapat memulihkan jerawat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui ekstrak daun kelor dapat diformulasikan menjadi sediaan masker. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui sediaan formulasi masker daun kelor dapat memulihkan jerawat. Lalu kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian. Yang pertama itu persiapan sampel. Yang pertama, daun kelornya dikumpulkan dan dibersihkan menggunakan air yang mengalir, dikeringkan menggunakan lemari pengering. Setelah kering, lalu dihaluskan dan diayak. Kemudian pembuatan ekstrak. Sebanyak 100 gram serbuk simplicia daun kelor dimasukkan ke dalam air Lamier, kemudian direndam dengan larutan etanol 96%. Lalu di-add sebanyak 50 ml, ditutup dengan aluminium foil, dan dibiarkan selama 5 hari, sambil sesekali diaduk. Setelah 5 hari, sampel yang direndam tersebut disaring menggunakan kertas saring, menghasilkan filtrat 1 dan residu 1. Residu yang ada kemudian ditambahkan dengan larutan etanol 96%, lalu di-add sebanyak 150 ml, ditutup dengan aluminium foil, dan dibiarkan selama 2 hari, sambil sesekali diaduk. Setelah 2 hari, sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring, menghasilkan filtrat 2 dan residu 2. Filtrat 1 dan 2 dicampur menjadi 1, lalu dievaporasi menggunakan rotary. Setelah mengental, lalu dimasukkan ke dalam water bath hingga seluruh pelarut etanol menguap. Kemudian pembuatan kontrol negatif. Kontrol negatif dibuat dari CMC 1% dengan cara 1 gram serbuk CMC dilarutkan dalam 100 ml
aqueous steril, lalu dikocok sampai larutan homogen. Kemudian pembuatan kontrol positif, yaitu kontrol positif dibuat dari sediaan obat tablet ciprofloxacin 50 mg. Satu tablet ciprofloxacin digerus, lalu ditimbang dan disetarakan dengan 500 mg, kemudian serbuk ciprofloxacin 50 mikrogram per 50 ml. Kemudian pembuatan larutan uji, yaitu dibuat larutan uji dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40%, dan 80% dengan cara ditimbang 0,05 gram, 0,1 gram, 0,2 gram, dan 0,4 gram, dan 0,8 gram. Ekstrak daun kelor kemudian masing-masing dilarutkan dalam 1 ml larutan CMC. Kemudian pembuatan media pengujian. Nutrien agar atau Na sebanyak 5 gram dilarutkan dalam 250 ml aqueous menggunakan air Meyer. Setelah itu dihomogenkan dengan stirrer di atas penanas air sampai mendidih. Media yang sudah dihomogen ini disterilkan dalam autoclave pada suhu 210 Celcius selama 15 menit. Setelah itu didinginkan sampai suhu kurang lebih 45-500 Celcius. Media pembenihan digunakan dalam pembuatan media pengujian sebagai lapisan kedua. Lalu masuk ke pembuatan media pengujian, yaitu media uji dibuat menggunakan metode difusi agar dengan cara tuangkan Na 10 ml ke dalam 6 cawan Petri untuk lapisan dasar. Setelah lapisan pertama memadat, pada permukaan lapisan dasar diletakkan 7 pecadang atau sumuran yang diatur kemudian rupa jaraknya agar daerah pengamat tidak saling bertumbuh. Kemudian suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan Na. Setelah itu dituangkan 25 ml Na pada setiap cawan Petri untuk lapisan kedua. Selanjutnya, pencadang sumuran diangkat secara aseptik dari cawan Petri sehingga terbentuklah sumur yang akan digunakan dalam pengujian antibakteri. Hasil pengukuran ekstrak daun kelor terhadap virus Staphylococcus aureus, yaitu kontrol negatif yaitu 0, kontrol positif 29,33 dan konsentrasi 5%, 12,16, konsentrasi 10%, 13,66, konsentrasi 20 yaitu 16,00, konsentrasi 40 yaitu 18,66, konsentrasi 80% yaitu 20,50. Dan cara formulasikan masker ke wajah yaitu dengan cara ekstrak daun kelor itu ditambah dengan tepung beras dengan secukupnya. Lalu ditambahkan sebanyak 3 tetes minyak mawar dan dihomogenkan sehingga warna produk itu merata. Lalu bisa diaplikasikan juga ke muka. Lalu hipotesis penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah ekstrak daun salam dapat diformulasikan menjadi sediaan masker. 2. Sediaan formulasi masker daun kelor dapat memulihkan jerawat. Dan kesimpulannya yaitu ekstrak daun kelor Moringa oleifera memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dan 2, hasil dari penelitian yang dilakukan didapat kadar hambat minimum atau yang disebut dengan KHM sebesar 12 mm atau milimeter. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.